Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurjayanti, NPM 1913053125. Saya akan membahas mengenai proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai materi konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution atau dari bahasa Belanda constitute, yang berarti undang-undang dasar. Pengertian konstitusi dalam praktek kenegaraan mempunyai arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar dan sama dengan pengertian undang-undang dasar. Secara umum, terdapat dua macam konstitusi. Yang pertama, konstitusi tertulis, dan yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Kemudian, saya akan membahas mengenai hukum tertulis atau undang-undang dasar. Menurut Patmo Wahyono, seluruh kegiatan negara dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, penyelenggaraan kehidupan bernegara, dan yang kedua, penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Lalu, bagaimana sifat-sifat UUD 1945? Yang pertama, karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas. Merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintahan sebagai penyelenggaraan negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, sebagaimana dalam penjelasan UUD 1945, bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, Undang-Undang 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, serta sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Kemudian, saya akan membahas mengenai hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Konvensi yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun sifatnya tidak tertulis. Lalu, bagaimana sifat-sifat dari konvensi ini? Yang pertama, merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, serta tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar. Yang kedua, diterima oleh seluruh rakyat. Dan yang ketiga, bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak ada dalam UUD. Perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Terdapat 4 perkembangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Bagaimana struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945? Yang pertama, demokrasi Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002, secara umum dalam sistem pemerintahan yang demokratis, senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar, yaitu yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Yang keempat, suatu sistem perwakilan. Dan yang kelima, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Di dalam kehidupan bernegara yang menganut sistem demokrasi, kita akan selalu menemukan adanya suprastruktur politik dan infrastruktur politik sebagai komponen pendukung tegaknya demokrasi. Suprastruktur politik. Yang pertama, lembaga legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan perundangan. Yang kedua, lembaga eksekutif sebagai kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan. Yang ketiga, lembaga yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman.
Lalu, infrastruktur politik yang pertama adalah partai politik. Yang kedua, golongan yang tidak berdasarkan pemilu. Yang ketiga, golongan penekan. Yang keempat, alat komunikasi politik. Dan yang kelima, tokoh-tokoh politik. Lalu, bagaimana lembaga-lembaga negara pasca amandemen 2002? Pasca amandemen 2002 terdapat 8 lembaga negara. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga Dewan Perwakilan Daerah, keempat Badan Pemeriksa Keuangan, kelima Presiden, keenam Mahkamah Agung, ketujuh Mahkamah Konstitusi, dan kedelapan Komisi Yudisial. Lalu, bagaimana penjabaran demokrasi menurut UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen 2002? Rumusan kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyat yang paling tinggi dan sentral. Rincian strukturalnya yang berkaitan dengan demokrasi menurut undang-undang adalah yang pertama konsep kekuasaan, yaitu kekuasaan di tangan rakyat dan pembagian kekuasaan. Yang kedua konsep pengambilan keputusan, yang ketiga konsep pengawasan, dan yang keempat konsep partisipasi. Bagaimana sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002? Yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Yang keempat, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang kelima, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Bagaimana tata urutan perundang-undangan? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, jenis dan tata urutan susunan peraturan perundang-undangan sekarang adalah yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang, yang ketiga, Peraturan Pemerintahan, yang keempat, Peraturan Presiden dan Peraturan Lembaga Negara yang dianggap sederajat dengan Presiden, yang kelima, Peraturan Daerah Provinsi, keenam, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, dan ketujuh, Peraturan Desa atau Perdesa.